Perkenalkan, nama saya Febia Selaras Tamunan dari Pendidikan Tata Rias Reguler A Stambuk 2019. Di sini saya akan menjelaskan fungsi menu bar, opsi bar, toolbar, dan panel pada sebuah aplikasi Adobe Photoshop. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang dibimbing oleh Bapak Nur Basuki SPD MPD, MPDT selaku dosen pembimbing mata kuliah aplikasi komputer. Nah, pada layar ini tersedia lembar kerja aplikasi Adobe Photoshop. Untuk yang menu bar, kita mulai fungsi yang pertama dari file. File merupakan fungsi untuk memasukkan sebuah gambar yang akan kita kerjakan atau project. Di sini ada pun subbarnya, yaitu new, open, browse. Ini adalah tentang memasukkan sebuah foto untuk kita jadikan project. Kemudian ada fungsi menu bar edit, di mana ada subbar undo, step forward, step backward, cut, copy, copy merge, dan lain-lainnya. Jadi sudah kita ketahui fungsinya itu adalah untuk mengundo, memotong, mengcopy, dan sebagainya. Selanjutnya untuk fungsi image di sini adalah fungsinya untuk mengatur tone, kontras, atau size daripada gambar yang akan kita masukkan. Kemudian ada layer, sama seperti image, di sini fungsinya untuk mengatur layer yang akan kita pakai. Selanjutnya ada menu select atau seleksi, di mana fungsinya adalah untuk menseleksi sebuah gambar yang ingin kita masukkan atau yang ingin kita edit. Seperti yang ada tertera pada subbar, deselect, reselect, invert, all layers, deselect layers, similar layers. Kemudian ada filter. Fungsi daripada menu bar filter ini adalah untuk menambah atau mengurangi sebuah gambar yang akan kita kerjakan. Lalu ada analisis, yaitu rule tool dan count tool. Kemudian ada 3D. Adapun subbar dari 3D yaitu new 3D postcard from layer dan sebagainya. Lalu fungsi menu bar view adalah untuk biasanya pada umumnya untuk men-zoom in, zoom out, fit on screen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk window ini adalah pengaturan penambahan panel pada sebuah project. Ini kemudian ada menu help atau biasanya di menu bar ini adalah sebuah informasi pertolongan jika kita mengalami suatu kesalahan pada Adobe Photoshop. Selanjutnya kita akan memasuki toolbar. Sebelumnya untuk opsi bar ini fungsinya apabila kita melakukan atau memilih untuk mengerjakan melalui toolbar, maka fungsi bar ini mengikuti atau menyesuaikan. Kemudian di sebelah kanan saya ada panel. Untuk fungsi toolbar yang pertama atau SCAD yang pertama yaitu fungsi seleksi atau pemotongan, cropping or selection. Nah, yang pertama ada move tool. Move tool ini berfungsi untuk memindahkan layer atau objek baik berupa gambar ataupun teks. Kemudian merge tool yaitu untuk berfungsi sebagai penyeleksi objek. Nah, adapun bagian-bagian daripada merge tool ini ada rectangular, elliptical, single row, single column. Artinya berbentuk petak, bulat, garis horizontal, dan garis vertikal. Selanjutnya ada lasso tools. Lasso tools ini adalah untuk menyeleksi objek dengan garis bebas. Adapun pilihannya, lasso tools biasanya digunakan untuk menyeleksi secara bebas. Kemudian ini
Polygonal lasso tools adalah berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Kemudian magnetic lasso tools untuk menyeleksi objek dengan garis yang otomatis menempel pada objek yang diseleksi. Selanjutnya ada quick selection tool and magic wand tool. Artinya, quick selection tool berfungsi untuk menyeleksi area secara bebas berdasarkan warna. Kalau magic wand tool berfungsi untuk menyeleksi objek berdasar warna yang sama. Kemudian ada cropping untuk crop tool untuk memotong gambar dengan bentuk kotak atau segi empat. Slice tool untuk memotong beberapa gambar menjadi beberapa bagian. Kemudian untuk slice select tool berfungsi untuk memotong gambar dari potongan slice tool. Selanjutnya, sekat yang terakhir adalah eyedrop tool, color sampler tool, ruler tool, note tool, dan count tool. Yang berfungsi yang pertama eyedropper itu untuk mengambil sampel warna. Yang ini juga sama color sample tool, tetapi bedanya dia mengambil warna dari beberapa titik. Kemudian untuk ruler tool itu berfungsi untuk mengukur jarak. Kemudian note tool adalah berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Ini count tool untuk membuat perhitungan pada gambar atau angka-angka pada gambar. Nah, untuk sekat yang kedua dari toolbox atau toolbar ini, itu yang pertama healing brush dan patch tool. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama, spot healing brush tool ini berfungsi untuk menghilangkan noda-noda pada gambar. Yang kedua, sama juga healing brush tool, tetapi bedanya ini menyamarkan noda-noda dengan mengambil sampel warna terlebih dahulu. Kemudian ada patch tool, yaitu untuk berfungsi menyamarkan atau menghilangkan noda dengan cara menyeleksi area kemudian menyeretnya ke bagian yang bersih. Kemudian ada red eye tool untuk berfungsi menghilangkan warna merah pada mata. Kemudian yang kedua ada brush dan pencil tool. Yang pertama ada brush tool, berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek sapuan kuas. Untuk pencil tool, mewarnai gambar dengan efek goresan pensil. Untuk color replacement tool, berfungsi untuk mengganti warna gambar. Mixer brush tool untuk mencampur warna dalam sikat struk tunggal. Kemudian ada stamp tool. Yang pertama, clone stamp tool untuk menyalin pola gambar yang sudah dipilih, kemudian menyimpan ke gambar lain. Untuk pattern stamp tool berfungsi untuk memberi tekstur pada gambar. Selanjutnya ada history brush tool. History brush tool itu merupakan tampilan semua rekaman perintah brush tool. Hard history brush yaitu untuk menampilkan semua rekaman perintah brush tool yang diberi style art. Kemudian ada eraser tool. Eraser tool berfungsi untuk menghapus layer atau objek. Background eraser tool adalah menghapus background menjadi transparan. Magic eraser tool berfungsi untuk menghapus warna dominan yang telah kita pilih. Kemudian ada gradient and paint bucket tool. Gradient tool adalah berfungsi untuk membuat gradasi warna. Paint bucket tool berfungsi untuk membuat warna sesuai dengan warna foreground. Kemudian ada blur, sharpen, and smudge tool. Blur tool berfungsi untuk memberi atau mengaburkan pada sesuatu pada gambar. Kemudian sharpen tool berfungsi untuk menajamkan gambar. Smudge tool berfungsi untuk memberikan efek lukisan seperti cat basah pada gambar. Yang terakhir, dodge, burn, and sponge tool. Dodge tool berfungsi untuk memperterang warna gambar.
Burn Tool berfungsi untuk menggelapkan warna gambar. Sponge Tool berfungsi untuk menguatkan atau mengurangi warna. Selanjutnya, sekat yang ketiga, yaitu Pen and Point Tool. Pen Tool berfungsi untuk membuat garis pad, vektor, atau marks pada gambar. Freeform Pen Tool berfungsi untuk membuat garis pad, vektor, ataupun marks dengan bentuk bebas pada gambar. Add and Core Point Tool berfungsi untuk mengedit garis pad. Delete and Core Point Tool berfungsi untuk menghapus titik angkor pada garis pad. Kemudian ada yang terakhir, Convert Point Tool, untuk mengubah garis pad dengan cara menggeser titik angkor. Selanjutnya ada Type atau Text Tool. Horizontal Type Tool berfungsi untuk membuat teks secara horizontal pada gambar. Vertical Type Tool berfungsi untuk membuat teks secara vertikal pada gambar. Horizontal Type Max Tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara horizontal. Vertical Type Max Tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara vertikal. Kemudian ada Path and Direct Selection Tool. Path Selection Tool berfungsi untuk menggeser objek path. Direct Selection Tool berfungsi untuk menggeser titik angkor untuk melakukan perubahan pada bentuk path. Yang terakhir untuk sekat ketiga, ini merupakan Shape Tool. Yang pertama ada Rectangle Tool, berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi 4. Round Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi 4 dengan sudut melengkung. Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi banyak. Line Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk garis. Custom Shape Tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan di option bar. Untuk sekat yang keempat, ada Hand and Rotate Tool. Yang pertama, ada Hand Tool berfungsi untuk menggeser bidang kanvas. Rotate View Tool berfungsi untuk melihat gambar dengan cara memutar. Kemudian ada Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Kemudian ada Set Background atau berfungsi untuk mengatur warna foreground yang berwarna hitam dan background berwarna putih. Kemudian ada Edit in Quick Max, yaitu berfungsi untuk menyeleksi dengan cara memisahkan dengan latar belakang. Jadi, yang saya jelaskan tadi merupakan nama dan fungsi toolbox atau toolbar Adobe Photoshop CS5.